Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reno Betari Anjani, kelas Akuntansi Syariah 7C, akan menyampaikan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan dan Penghindaran Risiko Terhadap Minat Generasi Milenial untuk Berinvestasi di Pasar Modal, Aplikasi Teori Plan Behavior. Latar belakang masalah. Investasi merupakan salah satu langkah yang dapat diambil dalam mengatasi pemulihan perekonomian Indonesia. Dengan berinvestasi dapat menstabilkan perekonomian masyarakat serta menopang pertumbuhan ekonomi. Untuk melakukan investasi di pasar modal dibutuhkan pengetahuan yang memadai, pengalaman, serta naluri bisnis untuk menganalisis efek-efek mana yang sebaiknya dibeli, mana yang sebaiknya dijual, dan mana yang sebaiknya dimiliki. Selain itu, investor harus meninggalkan budaya ikut-ikutan, gambling, dan sebagainya yang tidak rasional. Dalam menghadapi pasar jual beli saham, investor juga harus rasional dan memiliki ketajaman perkiraan masa depan perusahaan yang sahamnya akan dibeli atau dijual. Darmawan dan kawan-kawan 2019. Dalam berinvestasi mengandung unsur ketidakpastian atau risiko. Investor tidak mengetahui dengan pasti hasil dari investasi yang dilakukannya, sehingga investor harus mempertimbangkan risiko sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Dimok dan Cowenberg 2010 menemukan bahwa penghindaran kerugian yang lebih tinggi dikaitkan dengan kemungkinan partisipasi yang lebih rendah secara langsung atau tidak langsung di pasar saham. Pemahaman yang baik tentang investasi dapat mempengaruhi minat mahasiswa untuk berinvestasi, sehingga ketika mahasiswa paham mengenai investasi dan mengetahui risiko-risiko berinvestasi, maka akan berpengaruh pada minat investasi mahasiswa di pasar modal. Kusmawati 2011. Namun realitanya mayoritas mahasiswa melakukan investasi hanya karena ikut-ikutan atau diwajibkan berinvestasi oleh pihak kampus saja, bukan sepenuhnya karena minat dari diri sendiri. Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini menginvestigasi respon dari para investor muda yang berstatus mahasiswa dan menjadi faktor unik karena keterbatasan literasi keuangan mereka, yang mana dalam berinvestasi mereka masih menerapkan budaya ikut-ikutan, gambling, dan keputusan yang tidak rasional. Research Gap. Dalam penelitian Raud 2020 menunjukkan hasil bahwa attitude toward the behavior, subjective norm, dan perceived behavioral control berpengaruh signifikan terhadap niat berinvestasi di pasar modal. Sedangkan variabel financial literasi yang dimediasi oleh variabel attitude toward the behavior dan perceived behavioral control berpengaruh signifikan terhadap niat berinvestasi di pasar modal. Dalam penelitian Sivaramakrishnan et al. 2017 menunjukkan bahwa literasi keuangan dan persepsi regulator berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat investasi. Variabel penghindaran risiko dan faktor kerumitan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap niat investasi. Dalam penelitian Taufikoh dan kawan-kawan 2019 menunjukkan bahwa norma subjektif, motivasi investasi, persepsi return berpengaruh signifikan terhadap minat berinvestasi di pasar modal. Sedangkan pengetahuan investasi dan literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat investasi saham pada pasar modal. Dalam penelitian Devianti dan kawan-kawan 2017, diperoleh bahwa norma subjektif, persepsi return, dan literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal. Dalam penelitian Pangestika dan Rusliati 2019 menunjukkan bahwa literasi keuangan dan efikasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap minat investasi mahasiswa. Identifikasi masalah. Dalam rangka memulihkan perekonomian Indonesia membutuhkan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran masyarakat, utamanya dengan berinvestasi.
tetapi kurangnya minat masyarakat untuk berinvestasi saham di pasar modal. Penelitian ini menginvestigasi respon dari para investor muda yang berstatus mahasiswa dan menjadi faktor unik karena keterbatasan literasi keuangan mereka, yang mana dalam berinvestasi mereka masih menerapkan budaya ikut-ikutan, gambling, dan keputusan yang tidak rasional. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda, sehingga mendorong peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai aplikasi teori planned behavior terhadap minat generasi milenial untuk berinvestasi, serta literasi keuangan dan penghindaran risiko terhadap minat generasi milenial untuk berinvestasi. Batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian dibuat agar penelitian tidak menyimpang dari arah dan sasaran penelitian. Penelitian ini membatasi permasalahannya pada pengaruh attitude, norma subjektif, kontrol perilaku, literasi keuangan, dan penghindaran risiko terhadap minat generasi milenial untuk berinvestasi. Generasi milenial pada penelitian ini difokuskan pada mahasiswa akuntansi. Rumusan masalah. 1. Apakah attitude berpengaruh positif pada minat generasi milenial untuk berinvestasi di pasar modal? 2. Apakah norma subjektif berpengaruh positif pada minat generasi milenial untuk berinvestasi di pasar modal? 3. Apakah kontrol perilaku berpengaruh positif pada minat generasi milenial untuk berinvestasi di pasar modal? 4. Apakah literasi keuangan berpengaruh positif pada minat generasi milenial untuk berinvestasi di pasar modal? 5. Apakah penghindaran risiko berpengaruh negatif pada minat generasi milenial untuk berinvestasi di pasar modal? Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui apakah attitude berpengaruh positif pada minat generasi milenial untuk berinvestasi di pasar modal. 2. Untuk mengetahui apakah norma subjektif berpengaruh positif pada minat generasi milenial untuk berinvestasi di pasar modal. 3. Untuk mengetahui apakah kontrol perilaku berpengaruh positif pada minat generasi milenial untuk berinvestasi di pasar modal. 4. Untuk mengetahui apakah literasi keuangan berpengaruh positif pada minat generasi milenial untuk berinvestasi di pasar modal. 5. Untuk mengetahui apakah penghindaran risiko berpengaruh negatif pada minat generasi milenial untuk berinvestasi di pasar modal. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam bidang investasi, khususnya tentang faktor yang mempengaruhi minat generasi milenial untuk berinvestasi di pasar modal, sehingga dalam berinvestasi sudah tidak menerapkan budaya ikut-ikutan, gambling, dan keputusan yang tidak rasional. Manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pemerintah dan pembuat kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya faktor-faktor yang mempengaruhi minat berinvestasi saham di pasar modal, sehingga menjadikan bahan pertimbangan untuk mendidik dan mengajak investor supaya dapat meningkatkan partisipasi mereka. Bagi investor dan pelaku pasar, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor dan pelaku pasar untuk menambah bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian sejenis di penelitian-penelitian selanjutnya. Kajian teori. Teori planned behavior. Teori planned behavior merupakan perluasan dari theory of reason action. Dalam theory of reason action dijelaskan bahwa niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh dua faktor utama, yaitu attitude toward the behavior dan subjective norm. Fishbein dan Atzen 1975. Sedangkan dalam teori planned behavior ditambahkan satu faktor lagi, yaitu perceived behavioral control. Atzen 1991. Menurut Atzen 2005, sikap terhadap perilaku atau attitude
toward the behavior didasari oleh suatu kepercayaan yang disebut behavioral belief. Behavioral belief merupakan kepercayaan individu yang berkaitan dengan dampak positif atau negatif yang diperoleh dari perilaku yang dilakukannya. Norma subjektif atau subjektif norm didefinisikan sebagai persepsi seseorang mengenai tanggapan orang lain perilaku itu harus dilakukan atau tidak. Atzen dan Fishbein 1980. Kontrol perilaku yang dipersepsikan atau perceived behavioral control didefinisikan sebagai persepsi seseorang tentang kemudahan atau kesulitan dalam melakukan perilaku yang bersangkutan, berkaitan dengan ada atau tidak adanya sumber daya dan peluang yang diperlukan. Atzen 2002. Minat investasi. Fajar 2017 menyatakan bahwa minat investasi merupakan hasrat atau keinginan yang kuat pada seseorang untuk mempelajari segala hal yang berkaitan dengan investasi hingga pada tahap mempraktikkannya. Literasi keuangan. Penelitian Bushan dan Meduri 2013 mengungkapkan bahwa literasi keuangan adalah kemampuan untuk membuat penilaian informasi dan mengambil keputusan yang efektif tentang penggunaan dan pengelolaan uang. Penghindaran risiko. Toleransi risiko adalah kesediaan individu untuk terlibat dalam perilaku di mana terdapat tujuan yang diinginkan tetapi pencapaian tujuan adalah tidak pasti dan disertai kemungkinan kerugian. Kogan dan Wallah 1964. Penghindaran risiko kebalikan dari toleransi risiko, dipandang sebagai sikap atau kecenderungan yang stabil untuk menghindari risiko. Douglas dan Witkowski 1982. Hasil penelitian yang relevan. Penelitian Raud 2020 dengan judul Past Behavior Financial Literacy and Investment Decision Making Process of Individual Investor menunjukkan bahwa attitude, norma subjektif, dan kontrol perilaku berpengaruh signifikan terhadap minat berinvestasi di pasar modal. Kemudian variabel literasi keuangan yang dimediasi oleh attitude berpengaruh signifikan terhadap minat berinvestasi di pasar modal, dan variabel literasi keuangan yang dimediasi oleh kontrol perilaku berpengaruh signifikan terhadap minat berinvestasi di pasar modal. Namun, perilaku masa lalu secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap minat berinvestasi di pasar modal. Sedangkan hipotesis perilaku masa lalu secara positif mempengaruhi sikap individu terhadap investasi di pasar saham. Hipotesis tersebut diterima. Kemudian perilaku masa lalu yang dimediasi oleh attitude berpengaruh signifikan terhadap minat berinvestasi di pasar modal. Penelitian Pangestika dan Rusliati 2019 dengan judul Literasi dan Efikasi Keuangan terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi dan efikasi keuangan terhadap minat berinvestasi di pasar modal. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 83 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan dan efikasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap minat investasi mahasiswa. Penelitian Ramadhani dan Cahyono 2020 dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Rencana Investasi di Pasar Modal Syariah pada mahasiswa Ekonomi Islam di Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh literasi keuangan syariah terhadap rencana investasi di pasar modal syariah pada mahasiswa Ekonomi Islam di Surabaya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 90 mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya, Universitas Airlangga, dan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap
rencana investasi di pasar modal syariah. Penelitian Siva Ramakrishnan, Srivastava dan Rastogi 2017 dengan judul Attitudinal Factors, Financial Literacy and Stock Market Participation. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana literasi keuangan konsumen, penghindaran risiko, kesejahteraan keuangan, persepsi regulasi, pengaruh sosial, dan kerepotan dalam berinvestasi mempengaruhi partisipasi pasar saham. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 31 ahli dengan pengetahuan tentang investasi dan pasar tabungan diwawancarai, serta 566 kuesioner dikumpulkan, yang mana respondennya adalah investor retail perkotaan di 4 kota berbeda di India, antara lain Mumbai, Delhi, Coimbatore, dan Ranchi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa niat investasi berpengaruh signifikan terhadap kepemilikan ekuitas. Literasi keuangan objektif dan literasi keuangan subjektif berpengaruh signifikan terhadap niat investasi. Literasi keuangan objektif dan literasi keuangan subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepemilikan ekuitas. Kesejahteraan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat investasi. Kesejahteraan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepemilikan ekuitas. Perceived Investment of Significant Others atau PISO berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat investasi. Persepsi regulator berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat investasi. Penghindaran risiko berpengaruh negatif pada niat investasi. Faktor kerumitan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap niat investasi. Attitude berpengaruh positif terhadap niat investasi. Perceived Investment of Significant Others berpengaruh signifikan terhadap attitude. Kerangka berpikir. Dalam penelitian ini digambarkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah attitude sebagai X1, norma subjektif sebagai X2, kontrol perilaku sebagai X3, literasi keuangan X4, penghindaran risiko X5. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah minat investasi di pasar modal sebagai Y. Hipotesis 1. Pengaruh attitude terhadap minat generasi milenial untuk berinvestasi di pasar modal. Dalam teori perilaku terencana, niat merupakan determinan perilaku paling proksimal yang pada gilirannya ditentukan oleh attitude seseorang. Norman et al. 2019. Attitude yang disukai individu terhadap suatu perilaku dapat menghasilkan niat positif untuk melakukan perilaku itu. O'Connor dan White 2010. Jika investor memiliki attitude yang baik, maka dimungkinkan terdapat niat positif untuk berpartisipasi dalam investasi saham. Dalam penelitian Raud 2020 menunjukkan bahwa attitude berpengaruh positif terhadap niat berinvestasi di pasar saham. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah attitude berpengaruh positif terhadap minat generasi milenial untuk berinvestasi di pasar modal. 2. Pengaruh norma subjektif terhadap minat generasi milenial untuk berinvestasi di pasar modal. Dikatakan bahwa tekanan sosial dapat berdampak pada individu sehingga mereka berniat untuk melakukan perilaku tertentu dengan mengabaikan preferensi mereka sendiri. Venkatesh dan Davis 2000, Fu et al. 2006. Dalam penelitian Raud 2020 menunjukkan hasil bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat individu untuk berinvestasi di pasar saham, sehingga peneliti tertarik untuk menguji pengaruh tekanan sosial pada niat perilaku individu dalam konteks pengambilan keputusan keuangan.
Maka peneliti menurunkan hipotesis kedua sebagai berikut. Norma subjektif berpengaruh positif terhadap minat generasi milenial untuk berinvestasi di pasar modal. 3. Pengaruh kontrol perilaku terhadap minat generasi milenial untuk berinvestasi di pasar modal. Tingkat kontrol perilaku yang tinggi membantu meningkatnya upaya dan ketekunan untuk melakukan perilaku yang diinginkan. Adzen 2002. Dalam penelitian Raud 2020 telah secara eksperimental membuktikan pentingnya kontrol perilaku dengan pengambilan keputusan keuangan, dan hasil penelitian menunjukkan kontrol perilaku individu secara positif mempengaruhi niat mereka untuk berinvestasi di pasar saham. Sehingga peneliti tertarik untuk memeriksa seberapa besar kontrol perilaku individu dalam membentuk niat mereka untuk berinvestasi di pasar saham, dan menurunkan hipotesis ketiga sebagai berikut. Kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap minat generasi milenial untuk berinvestasi di pasar modal. 4. Pengaruh literasi keuangan terhadap minat generasi milenial untuk berinvestasi di pasar modal. Minat investasi mahasiswa yang rendah dapat diakibatkan oleh pengetahuan yang kurang mengenai investasi di pasar modal. Literasi keuangan memiliki pengaruh terbesar dalam menentukan perilaku keputusan individu dibandingkan dengan faktor sosiodemografi yang meliputi jenis kelamin dan pendapatan. Putri dan Rahyuda 2017. Dalam penelitian Pangestika dan Rusliati 2019 menunjukkan hasil bahwa literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal. Berdasarkan uraian tersebut, menurunkan hipotesis keempat sebagai berikut. Literasi keuangan berpengaruh positif terhadap minat generasi milenial untuk berinvestasi di pasar modal. Pengaruh penghindaran risiko terhadap minat generasi milenial untuk berinvestasi di pasar modal. Toleransi risiko adalah kesediaan individu untuk terlibat dalam perilaku di mana terdapat tujuan yang diinginkan, tetapi perencanaan tujuan adalah tidak pasti dan disertai kemungkinan kerugian. Kogan dan Wallace 1964. Penghindaran risiko kebalikan dari toleransi risiko, dipandang sebagai sikap atau kecenderungan yang stabil untuk menghindari risiko. Douglas dan Wildawski 1982. Dimmock dan Cowenberg 2010 menemukan bahwa penghindaran kerugian yang lebih tinggi dikaitkan dengan kemungkinan partisipasi yang lebih rendah secara langsung atau tidak langsung di pasar saham. Hasil penelitian Sivara Makrishnan et al. 2017 menunjukkan bahwa penghindaran risiko berdampak negatif pada niat investasi. Berdasarkan pemaparan tersebut, hipotesis kelima diturunkan sebagai berikut. Penghindaran risiko berpengaruh negatif terhadap minat generasi milenial untuk berinvestasi di pasar modal. Metode penelitian, waktu dan wilayah penelitian. Waktu penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal mulai dari penentuan tema penelitian, pencarian jurnal, penentuan judul penelitian, membuat sinopsis penelitian hingga penyusunan proposal ialah pada bulan Agustus 2020 hingga Oktober 2020. Wilayah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas di Solo Raya. Penelitian ini memilih mahasiswa selaku calon investor atau investor muda sebagai objeknya karena keterbatasan literasi keuangan mereka, yang mana dalam berinvestasi mereka masih menerapkan budaya ikut-ikutan, gambling, dan keputusan yang tidak rasional. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Populasi sampel, teknik pengambilan sampel. Populasi penelitian yang digunakan yaitu seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Solo Raya
Sampel penelitian yang digunakan yaitu mahasiswa akuntansi yang telah atau sedang mengikuti mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi maupun pasar modal, yaitu mahasiswa semester 5 dan 7. Penelitian ini menggunakan non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini mengambil sampel dengan kriteria sebagai berikut. Universitas yang terdapat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas di Solo Raya yang memiliki galeri investasi, mahasiswa jurusan akuntansi yang telah atau sedang mengikuti mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi maupun pasar modal, yaitu mahasiswa semester 5 dan 7. Data dan sumber data. Data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer didapatkan secara langsung melalui pengisian kuesioner atau angket yang disebar kepada responden. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas di Solo Raya. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner menggunakan data primer. Kuesioner atau angket disebarkan dalam bentuk Google Form kepada mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas di Solo Raya. Variabel penelitian. Variabel dependen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu minat investasi di pasar modal. Variabel independen. Variabel independen yang digunakan antara lain attitude, norma subjektif, kontrol perilaku, literasi keuangan, dan penghindaran risiko. Definisi operasional variabel. Variabel minat investasi di pasar modal sebagai variabel Y. Kusmawati 2011 mengungkapkan bahwa minat investasi adalah keinginan untuk mencari tahu tentang jenis suatu investasi, mau meluangkan waktu untuk mempelajari lebih jauh tentang investasi dengan mengikuti pelatihan dan seminar tentang investasi dan mencoba berinvestasi. Indikator 1. Ketertarikan, 2. Minat investasi, 3. Keinginan, 4. Keyakinan. Aini, Maslihah, dan Zunaidi 2019. Variabel attitude, sikap terhadap perilaku atau attitude toward the behavior didefinisikan sebagai perasaan umum seseorang yang menunjukkan kesukaan atau ketidaksukaannya terhadap perilaku tersebut. Indikator 1. Investasi di pasar saham adalah ide yang bagus. 2. Berinvestasi di pasar saham adalah pilihan bijak. Raud 2020. Variabel norma subjektif. Norma subjektif didefinisikan sebagai tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku. Adzen 2002. Indikator 1. Kolega dan teman saya berinvestasi di pasar saham. 2. Mereka yang memiliki pengaruh penting bagi saya berpikir bahwa saya harus berinvestasi di pasar saham. 3. Orang yang pendapatnya saya hargai lebih suka saya berinvestasi di pasar saham. Raud 2020. Variabel kontrol perilaku. Kontrol perilaku yang dipersepsikan atau perceived behavioral control didefinisikan sebagai persepsi seseorang tentang kemudahan atau kesulitan dalam melakukan perilaku yang bersangkutan, berkaitan dengan ada atau tidak adanya sumber daya dan peluang yang diperlukan. Adzen 2002. Indikator 1. Saya tahu di mana membeli saham. 2. Saya dapat mengidentifikasi saham yang menguntungkan dengan mudah. 3. Saya bisa berinvestasi di saham yang menguntungkan dengan baik. Raud 2020. Variabel literasi keuangan. Penelitian Bushan dan Meduri 2013 mengungkapkan bahwa literasi keuangan adalah kemampuan untuk membuat penilaian informasi dan mengambil keputusan yang efektif tentang penggunaan dan pengelolaan uang. Indikator 1. Pentingnya perencanaan keuangan. 2. Memahami instrumen keuangan. 3. Mengetahui dan memahami berbagai produk untuk menabung. 4. Mengetahui manfaat dan pentingnya asuransi. 5. Mengetahui waktu pembelian atau penjualan investasi.
6. Mengetahui kriteria investasi yang digunakan. 7. Mengetahui produk investasi yang akan digunakan. 8. Mengetahui berbagai return dari investasi. Pangestika dan Rusliati 2019. Variabel penghindaran risiko. Penghindaran risiko dipandang sebagai sikap atau kecenderungan yang stabil untuk menghindari risiko. Douglas dan Wildavsky 1982. Indikator. 1. Saya tidak pernah berinvestasi pada sesuatu yang tidak saya ketahui risikonya yang akan membuat kesalahan. 2. Saya hanya berinvestasi dalam produk keuangan di mana saya dapat memprediksi hasilnya. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan berupa kuesioner yang berisi pertanyaan serta pernyataan yang wajib diisi oleh responden. Pendapat responden yang didapatkan diukur menggunakan skala Likert. Agar kuesioner yang disebarkan benar-benar dapat diukur nantinya, maka kuesioner harus valid dan reliabel. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain analisis deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas, uji ketepatan model yang terdiri dari koefisien determinasi dan uji F, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis atau uji T. Penelitian diolah dengan menggunakan perangkat lunak SPSS. Sekian pemaparan dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.